Monai di Bumi Desa dan sekitarnya, balik lagi bareng Novia gitu, masih di acara Nyantai Gawe, dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama, di sini sudah hadir. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Kapolres Ogan Komering Ilir, Bapak AKP Alamsyah Pelupesi SHSIK MSI. Selamat siang Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Iya, juga didampingi Ibu Kasat Binmas Polres Oki AKP Rohimah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya, sepertinya ya. Sehat. Ya, nah untuk mulai muanai kita akan berbincang-bincang mengenai karhutlah ya, karena kita tahu Pak ya, Ibu ya, bahwasanya Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kemarin itu paling banyak terdapat titik-titik hotspot karhutlah. Nah, bisa kita himbaukan kepada Anda Bapak Mulai Muanai, mungkin Bapak Kapolres dulu yang ingin menjelaskan terkait dengan tema kita yang Polres Ogan Komering Ilir siap menjaga lingkungan dari kebakaran hutan, kebun dan lahan. Iya, silahkan Bapak. Ondo Bapak Mauli Muanai. Iya. Ya, udah bisa. Salam khas dari kita warga Kayu Agung. Iya. Siap. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Radio Kayu Agung Radio. Kayu Agung Radio. Radio yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kepolisian, khususnya Polres Oki, untuk memberikan himbauan-himbauan kaitannya dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah kita. Memang kita mengetahui bahwa di wilayah kita ini dari 800 hotspot yang ada di Sumatera Selatan, kita yang paling mempunyai hotspot yang terbanyak, yaitu sekitar 832 hotspot. 832 titik hotspot terbanyak di Kabupaten Oki ya. Kabupaten Oki, penyumbang asap ya Pak. Asap. Penyumbang asap jika kebakaran. Siap. Mudah-mudahan 2020 tidak ada lagi Pak. Ya. Amin. Kita berharap kedepannya tidak lagi terjadi kebakaran. Siap. Nah, bagaimana sehingga tidak terjadi kebakaran, walaupun kita ketahui bahwa hotspot yang ada di wilayah kita paling banyak dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Provinsi Sumatera Selatan, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan kaitannya dengan pencegahan daripada kebakaran hutan dan lahan ini. Yang pertama, kita kembali kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai rasa malu betul sekali, ketika melakukan suatu kesalahan dan kekeliruan. Walaupun memang kita tahu bahwa ketika kita mau membuka lahan, hal yang paling cepat adalah dengan melakukan pembakaran ya. Karena itu sudah ini ya, mungkin barangkali Bapak tradisi, sudah tradisi dari tahun ke tradisi tahun yang salah. Betul sekali. Nah, memang kalau kita flashback lagi ke zaman dahulu, memang ini jadi tradisi siap Pak. Zaman dulu. Iya. Tapi yang salah tapi Pak. Ya. Siap. Namun zaman sekarang dengan adanya alat-alat pertanian yang canggih, perkembangan teknologi demografi yang semakin banyak, penduduk yang semakin banyak, sehingga ketika ada suatu pembakaran di suatu tempat, nah ini akan menjadi acuan bagi masyarakat lainnya juga untuk melakukan pembakaran, mencontoh sehingga ibaratnya tidak baik. Sehingga kalau hal ini dibiarkan, maka nanti semuanya ketika mau membuka lahan, dilakukan dengan cara pembakaran dengan menggunakan tradisi-tradisi yang lama. Oleh karena itu, makanya dari awal saya katakan, hakikatnya kita harus punya rasa malu. Rasa malu kepada siapa? Rasa malu kepada lingkungan sekitar kita. Siap.
Karena apa? Ketika terjadi kebakaran, nanti tetangga kita, tetangga desa kita, tetangga kabupaten kita, bahkan provinsi dan juga negara kita, bahkan secara global akan menyebabkan yang lainnya terganggu. Ya, terutama masalah kesehatan. Kemudian nanti seluruh aktivitas terganggu. Kita pernah belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Dan itu pun sudah terjadi Pak. Kalau kemarin kan akibatnya kita susah bernafas. Terus berkendaraan di pagi hari ataupun di malam hari itu kan sulit melakukan perjalanan karena banyak asap. Perjalanan di jalan raya karena tertutup oleh kabut dan asap. Ya, benar sekali Mbak. Jadi ketika kebakaran ini terjadi, semua aktivitas itu terganggu. Termasuk juga masalah perekonomian terganggu. Yang tadinya kita mau berangkat sekolah akan terkendala, belum nanti penyakit yang akan kita derita. Oleh karena itu rasa malu ini harus dimiliki oleh setiap warga. Kalau misalnya kita kedepankan penegakan hukum, ya paling setelah masuk dia tidak ada rasa malu, keluar dia buat lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, saya sebagai Kapolres baru yang baru menjabat kurang lebih 10 hari ya di Kabupaten Oki ini akan lebih mengedepankan dan meningkatkan keimanan dari masing-masing pemeluk agamanya, ya. Dengan iman yang ada pada masing-masing individu, kita berharap dia tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agamanya, ya. Misalnya kalau dia mau membakar hutan, dia tahu bahwa ini akan menzolimi orang lain. Ingat bahwa ketika kita menzolimi orang lain, itu akan menjadi dosa jariah kita. Ya, dosa jariah kita kalau kita tidak dimaafkan oleh orang yang kita zolimi, maka nanti di akhirat nanti, nah kita akan dituntut. Kenapa? Kamu dulu membakar lahan, saya kena dampaknya. Saya tidak senang. Gitu. Jadi itu namanya zolim. Jadi kalau orang sudah beriman, insya Allah dia akan sadar, akan tahu sendiri. Ini tidak boleh saya lakukan, ini boleh saya lakukan. Jadi tidak perlu ada Pak Polisi untuk menjaga lahan itu 1 kali 24 jam. Sudah sadar diri takut dengan Allah ya Pak ya. Ya, dia sadar diri bahwa dia takut sama Allah, bahwa dia mau melakukan hal-hal begitu, takut dia nanti suatu saat ketika dia mati nanti akan ditagih karena dia menzolimi orang. Pertanggungjawabannya. Itu secara pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di sini saya lebih mengedepankan masalah peningkatan keimanan. Insya Allah. Kedepannya ada beberapa program saya yang akan saya lakukan untuk bagaimana mendekatkan diri saya secara pribadi dan mungkin juga dengan rekan-rekan dari Forkopimda untuk lebih lagi menyentuh, terjun langsung ke lokasi Pak. Menyentuh lagi bagaimana sih kondisi masyarakat kita yang ada di daerah-daerah yang rawan karhutla, daerah-daerah pertanian gitu ya, Mbak ya. Tadi ini mungkin dari semua stakeholder ya, masing-masing dengan perannya untuk bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat sehingga mereka tidak lagi melakukan pembakaran-pembakaran yang disengaja. Ada ini antara ada yang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja ya ini juga. Apa yang tidak disengaja, Mbak?
Apa itu? Yang tidak disengaja, nih bagi-bagi para perokok nih biasanya. Oh iya. Mohon maaf nih, saya sampaikan. Kadang-kadang setelah dia merokok belum dimatikan, langsung buang puntung rokok sembarangan. Beberapa waktu lalu ada kejadian. Setelah diselidiki, ternyata memang penyebabnya adalah puntung rokok yang dibuang di sembarang tempat, sehingga tertiup angin mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Kita tahu bahwa wilayah kita yang banyak rawa dan gambut. Iya, betul. Nah, ini sangat riskan dan berpotensi sekali untuk terjadinya kebakaran lahan. Ya, sangat riskan dan berpotensi ketika ada sedikit aja api dia langsung bisa menyulut kebakaran di mana-mana gitu. Iya, karena kita ini sangat berbahaya sekali. Kita ini banyak lahan dan gambut tadi ke bawah, jadi apinya itu kan menjalar ke bawah. Ya. Agak susah untuk dipadamkan. Dia menjalar ke bawah itu bisa sampai 1 sampai dengan 3 meter. 3 meter. Jadi ketika kita telah padamkan kelihatan api dari atas seperti sudah habis tapi di bawah masih. Kita kembali dengan alasan sudah padam, aman. Ternyata beberapa jam kemudian api muncul lagi. Nah, makanya kita harus banyak melakukan tindakan-tindakan pencegahan yang masif. Yang masif, yang kita jangan pernah capek sebagai pemerhati lingkungan. Kita jangan capek, ayo kita rangkul masyarakat kita yang belum sadar. Mereka juga mungkin belum tahu gitu. Jadi tugas kita yang sudah tahu, ayo kita merangkul mereka, memberitahukan kepada mereka agar mereka jangan melakukan pembakaran hutan dan lahan sembarangan. Nah, begitu Mbak. Iya, baik Bapak, terkait dengan pencegahannya nanti akan kita lanjutkan lagi karena ada yang mau lewat berikut ini. Oke, Mbak. 90,4 Kayagu Radio, jaringan media etik Indonesia. Anda Bapak Molimona, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Jang Alamsyah dari Polres Ogan Komering Ilir selaku Kapolres Oki yang baru. Juga di sini didampingi oleh Nok Rohima selaku Kasat Bimas Polres Oki. Baik Jang, tadi sudah kita singgung-singgung Jang mengenai kebakaran lahan dan hutan. Tadi sudah disampaikan juga itu kurang lebih ada beberapa poin mengenai pencegahannya Nok Rohima Iya. Baik, bisa kita lanjutkan kembali. Tadi ada pencegahan lebih baik daripada menanggulangi. Ada mutu kita itu. Iya, dan juga nanti kalau ada penelpon yang ingin bertanya, silahkan di line telepon 0813 37 85 0813 73 85 37 31 bersama tentunya Jang Alamsyah dan Nok Rohima dari Polres Ogan Komering Ilir. Silakan Jang, kita lanjutkan kembali. Gimana Nopia? Ya, ini kita lanjutkan kembali. Tadi sudah disampaikan beberapa poin mengenai pencegahannya pencegahannya. Mungkin bisa kita lanjutkan kembali ini penanggulangannya agar jangan sampai terjadi lagi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oke, Nopia, terima kasih. Jadi sejak dahulu, khususnya di kepolisian Resort Oki telah melakukan berbagai macam tindakan-tindakan penanggulangan. Kaitannya dengan adanya karhutla ini. Jadi kita seperti yang tadi dikatakan oleh Nok Rohima bahwa mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Karena kalau udah jadi besar susah. Kita akan tersedot semua tenaga kita, pikiran kita, semuanya. Waktu makanya setiap hari memang ini juga program daripada Bapak Kapolda Sumatera Selatan bahwa harus ada kegiatan yang dilakukan oleh personil kepolisian, baik di tingkat polsek sampai tingkat Polres. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan penanggulangan yang dilakukan oleh
kepolisian khususnya, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi. Nah, mitigasi ini seperti menyebarkan maklumat, ya begitu ya. Himbauan seperti sekarang ini merupakan salah satu bentuk kegiatan-kegiatan mitigasi. Kemudian penyuluhan tentang karhutla. Ini hampir dan memang setiap hari tiap polsek harus melakukan hal itu, dan ini dilaporkan ke Polres dan kami akan laporkan ke tingkat Polda. Nah, kemudian ada pemasangan spanduk, mungkin setiap polsek ada pemasangan spanduk. Mungkin para pendengar juga sudah sering melihat di jalan-jalan ada kita pemasangan spanduk tentang bagaimana mencegah atau penanggulangan tentang karhutla, ya kan? Kemudian masih ada beberapa kegiatan lagi, misalnya ada sosialisasi tentang karhutla ini, dan juga misalnya membuat embung air. Kemudian embung air, sekat kanal. Nah, ini biasanya juga kita kerjasama. Nah, kita kerjasama dengan. Kita stop dulu Pak, kita pending sebentar. Sepertinya ada yang ingin menanyakan langsung lewat line telepon kita. Kita terima penelpon kita dulu. Halo. Halo, selamat siang Jang. Ya, siang. Dengan Jang siapa nih Jang? Dengan Jang Andre dari Sepojo. Dari Sepojo ya? Iya. Pengen bertanya langsung dengan Jang Alamsyah, Bapak Kapolres kita, terkait dengan karhutla. Iya, no. Ya, silakan Jang. Kalau kami kan selama ini memang kebiasaan ya untuk buka lahan itu dengan cara membakar. Jadi kedepannya gimana solusinya biar kami tuh tidak kena denda yang namanya kebakaran lahan ini. Iya, maaf Jang, mohon bisa kita ulangi sebentar Jang pertanyaannya. Ya, apa yang solusinya kalau supaya kami tidak bakar lahan lagi kan? Kalau selama ini kan kami ini sering bakar lahan tuh lah. Pacaknya bakar lahan tuh lah kalau nak muka lahan baru. Iya, karena ngurangi biayanya tadi. Ngurangi biaya. Iya, maaf tadi dengan Jang siapa di Sepojo tadi nih? Andre. Jang Andre ya? Iya. Iya, terima kasih Jang Andre. Kaget langsung kita jawab bersama Jang Alamsyah ya. Itu be Jang Andre pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Jang terkait dengan pembakaran lahan dan hutan, katanya karena kebiasaan ya membakar lahan dan hutan untuk mengurangi biaya. Apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya supaya jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar? Nah, mungkin ini baru dengar, jadi dia tadi belum mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu. Ya, mungkin Jang Alamsyah bisa menjelaskan kepada Bapak Andre. Jang Andre terkait dengan apa yang ditanyakannya tadi, Jang. Ya. Terima kasih Jang Andre ya. Iya, di Sepojo. Ya. Jang Andre di Sepojo. Terima kasih. Ya, ini juga Pak sering terbakar di sana Pak di Sepojo. Oh, iya. Maka katanya lebih biaya lebih murah ya. Iya, untuk menghemat biaya membuka lahan yang baru, jadi mereka terbiasa membakar lahan dan hutan. Adakah cara yang lain selain membakar lahan dan hutan agar mereka jangan terkena tindak pidana? Nanti akan kita sampaikan. Ya, memang Jang Andre ya. Iya, Jang Andre. Memang sifat dasar manusia itu mencari kenyamanan. Mencari enak gitu. Pokoknya yang simpel-simpel, yang mudah-mudah. Ya. Jadi namun ketika kita mencari kenyamanan hal-hal mudah itu ya juga jangan sampai kita nanti mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan yang lain gitu. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa jangan sampai kita menzolimi orang lain. Kalau memang zaman dulu kebiasaan kita membuka lahan dengan cara membakar, mungkin pada zaman dulu masih bisa kita atasi ketika misalnya kita membuka lahan masih dalam skup kecil ya, misalnya bisa kita atasi, tanggulangi, bisa kita yakin bahwa bisa aman, kita awasi aman. Bisa diawasi. Tapi kalau kita membakar terus kita tinggalkan, terus kita lihat, ini pasti kebakaran, kita tambah tidak bisa atasi, tambah luas ya.
kalau bisa ya jangan menggunakan itu. Masih banyak cara, memang mungkin tidak senyaman membakar, tidak secepat membakar lahan terus membuka lahan ya. Mungkin dengan cara ya gotong royong, menggunakan parang biasa, menebang pohon yang terbiasa. Kalaupun memang harus membakar lahan, misalnya ya itu tadi mungkin skupnya ya cuma kecil gitu, dan harus sudah dibatasi, oh ini nanti kalaupun dibakar paling cuma segini. Hanya ini kalau semuanya nanti Kapolres menyampaikan boleh, nanti makin dari 1.000 orang membakar sedikit lama-lama jadi banyak juga kan. Nah juga nanti. Ya makanya alangkah baiknya kalau kita mau membuka lahan bisa dengan cara ya menebang, ya kan, dengan menggunakan alat yang gergaji listrik barangkali kalau pohonnya besar ya. Ya bisa menggunakan sensor. Oh ya, sensor bukan gergaji listrik ya Pak ya. Bisa kalau misalnya lahan gambut ya. Iya. Ya mungkin pakai pakai cangkul. Memang agak capek memang. Tapi ya itu untuk juga itu juga untuk biar kita tidak menzolimi orang, tidak muncul kebakaran, dan juga tidak melanggar hukum. Nah, jangan sampai nanti setelah kita membuka lahan dengan cara membakar, terus nanti melebar kemana-mana, menyebabkan kebakaran di mana-mana, nanti menyebabkan karhutla. Kasihan nanti yang bersangkutan nanti kena masalah hukum. Kan tadinya pengen cari aman, nyaman, malah masuk penjara. Jadi lebih tidak nyaman. Jadi itulah tadi kepada Jang Andre, ya kami himbau masih banyak jalan menuju Roma. Ya. Jadi silahkan pelan-pelan membuka lahan, tapi dengan cara menebang dan juga mungkin mencangkol ya Pak karena saya ini juga anak petani sebelumnya, memang ya mencangkol itu kan kesehatan. Mengeluarkan keringat. Dan kita mencangkul itu juga termasuk kan olahraga fisik kita. Jadi kita biar lebih sehat. Karena kalau kita membakar kasihan, memang sih cepat. Kasihan anak-anak kita juga yang apalagi masih kecil-kecil nanti menghirup udara yang kurang sehat. Ya begitu ya. Jangan semoga bisa diterima ya. Atas jawaban yang sudah diberikan oleh Jang Alamsa selaku Kapolres Ogan Komering Ilir. Nah tadi Jang, kita sudah hampir menyinggung-nyinggung tadi mengenai dengan tindak pidana terkait ataupun undang-undang yang terkait mengenai kebakaran lahan dan hutan ini. Ya kan ada sanksinya tadi. Nah itu bagaimana itu? Oh iya, Novia, sebelum saya masuk ke masalah penegakan hukum terhadap para pelanggar-pelanggar karhutla ini, saya mau menginformasikan kepada semua masyarakat khususnya di Kayu Agung bahwa saat ini kepolisian Polda Sumatera Selatan dan juga Riau sedang mempersiapkan dan sedang mensosialisikan tentang aplikasi Lancang Kuning. Lancang Kuning, sangat menarik sekali. Lancang Kuning. Jadi itu Lancang Kuning itu seperti apa, Jang Alamsa? Bisa kita ini? Jadi aplikasi Lancang Kuning ini itu nanti akan semacam aplikasi, tapi sementara ini yang bisa menggunakan itu yang menggunakan HP Android. Jadi bisa kita download di Play Store ya. Bisa kita. Jadi Lancang Kuning ini bisa semua orang mengupload ya dari App Store ya. Play Store ya, kalau Android ya. Yang menggunakan HP Android HP Android, Play Store, nanti di situ setelah di download, nanti bisa login. Login dengan di situ ada pilihan. Ada 2 pilihan, ada petugas dan juga relawan. Jadi kita kalau masyarakat masuknya di relawan. Di relawan. Jadi cara kerja daripada Lancang Kuning, aplikasi Lancang Kuning ini, nah ini sangat
berguna sekali bagi kita. Jadi ketika ada kebakaran di suatu tempat, siapapun yang ada di wilayah itu, dia langsung mengambil gambar, kemudian langsung mengupload di aplikasi Lancang Kuning itu. Bisa via upload gambar, itu langsung diketahui oleh seluruh petugas yang ada. Oh, jadi ini salah satu anggota juga salah satu sumber informasi tercepat mengenai karhutla yang ada terjadi di lokasi. Apalagi kita tahu sendiri bahwa memang di wilayah Kabupaten Oki ini kan seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada sekitar 632 hotspot. Iya, sebagai penyumbang asap terbanyak ya. Ya, makanya dengan adanya aplikasi ini kita harapkan setiap ada api yang masih kecil sudah difoto, kita segera padamkan, jangan sampai jadi besar. Kita pending sebentar, Jang. Kita terima telepon lagi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Jang siapa, di mana Jang? Jang Tudin di Tanjung Batu. Jang Tudin di Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Iya, silakan Jang. Apa yang nak ditanyakan dengan Bapak Kapolres kita ini? Ya, selamat siang Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau nanyakan masalah kan orang membakar yang tidak sengaja Pak ya. Yang tidak sengaja itu apa pendapat sanksinya Pak ya? Oh iya, jadi kebakaran yang diakibatkan ketidaksengajaan ya, apakah akan mendapatkan sanksi? Terus Pak ya? Terus? Pertanyaan kedua, orang yang sedang bakar lahan Pak ya? Apa nama tuh? Dapat sanksi mungkin Pak ya? Apakah sanksi itu ada batas waktunya Pak kira-kira? Oh, batas waktunya. Dari kita, Pak. Mungkin itu Pak ya. Itu saja ya. Iya. Ya mungkin itu Pak ya. Itu yang. Iya, terima kasih Jang Toden atas pertanyaannya dan waktunya. Kaget kita jawab bersama Bapak Kapolres Ogan Komering Ilir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak tadi Jang Tudin ya, Jang Tudin yang ada di Tanjung Batu. Dia menanyakan bagaimana hukuman bagi yang tidak sengaja membakar lahan, mungkin melempar puntung rokok, puntung rokok secara tidak sengaja tadi, itu bagaimana hukumnya? Terus apabila membakar lahan ataupun sudah terjadi seperti tadi, berapa lama maksudnya? Hukumnya. Iya, daluarsanya. Jadi setelah dia melakukan perbuatan itu, kira-kira sampai berapa tahun lagi itu masih bisa diproses gitu maksudnya dari Jang Tudin. Batu Pak. Iya. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Nop ya? Ya, silakan Jang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah sengaja atau tidak sengaja. Nah, dalam hukum pidana itu ada namanya delik, ada niat. Nah, niat ini nanti akan diteliti apakah niat yang bersangkutan itu dia sengaja atau tidak sengaja. Ya. Nah, makanya ketika misalnya dia membuang puntung rokok, dia sengaja memang biar tidak diketahui bahwa dia membakar lahan, ya, dengan cara seolah-olah dia tidak sengaja, tidak tahu membuang puntung rokok, ya, dan itu akan nanti diteliti, ya, nanti akan diteliti oleh pihak kepolisian bagaimana niatnya dia. Nah, gitu. Ya, itu jangan-jangan sedang lewat di lahan, eca-eca ya bahasa kita Pak, eca-eca buang puntung rokok, tapi itu sudah terniat. Caca bahaya aku nih mau rokok. Caca kan tidak tahu, ibaratnya tidak ada yang melihat ibaratnya kan. Tapi dari rumah dia sudah berniat ingin membakar lahan. Nah, itu akan kita lakukan pengecekan, penelitian terhadap apa setiap yang dilakukan itu akan ada penelitian itu. Jadi kalau memang yang bersangkutan tidak terbukti dengan sengaja, ya insya Allah dia tidak akan dihukum. Tapi kalau terbukti dengan ada unsur kesengajaan, ada niat di situ, ya pasti dia akan masuk melaksanakan tindak pidana. Nah, perlu juga tadi udah pertanyaan. Iya, berapa lama? Nah, daluarsanya itu namanya daluarsanya. Jadi daluarsa setiap ada orang melakukan tindakan hukum
mulai sejak dia melakukan sampai berapa tahun. Kalau untuk kebakaran hutan ini daluarsanya nanti akibat daripada itu kan masih terus berlangsung. Daluarsanya bisa sampai 8 tahun, 10 tahun. Gitu. Misalnya dia melakukan sekarang nih. Ya, oke lah dia tidak tertangkap saat ini. Tapi nanti 8 tahun kemudian mendapat kita setelah ada informasi Mm-mm. diteliti, kemudian ditemukan ternyata ada pelakunya, dia itu bisa dilakukan penegakan bisa hukum. ditarik lagi. Bisa. Iya. Jadi jangan lengah ya. Ya, jangan pikir wah nanti 1 tahun 2 tahun tidak diketahui. Aman, ibaratnya kan, tapi belum suatu saat sampai 8 sampai 10 tahun kemudian diketahui, tetap aja bisa diproses tetap secara akan hukum. diproses kembali. Ya, begitu, Mbak. Ya, jadi bahasanya Ya, Mbak Rohimah, Nopia. jangan aso aman ya Jangan gitu. aman aku. Aman. Karena dekatian tahu. Iya. Lagian juga apinya ndak kati lagi besar. Nggak tahu pas ditinggal ke apinya tambah besar. Iya. Ya. Ini mungkin saya langsung sampaikan kaitannya dengan hukuman atau Iya. sanksi Terkait pidana ya. terkait dengan Pembakaran adanya hutan. pembakaran hutan dan lahan secara sengaja, ya, baik untuk perorangan individu maupun korporasi. Iya. Korporasi ini kan ada perusahaan kita juga kan. Nah, makanya ini masalah pembakaran hutan ini telah diatur dalam pasal 187 dan 188 KUHP dengan sanksi kurungan 12 tahun penjara. Ya. Lama itu Cukup lama sekali. Ya. Iya, Nak Rohimah, Kalau- lama sekali. Nah, ya kalau ada mau mencari nyaman, tapi setelah itu tidak nyaman, ya silahkan saja, ya. 12 tahun penjara. 12 tahun penjara. Minimal ya. Ya. Nyaman ketika dia membuka lahan dengan cara membakar, tapi setelah itu diproses di penjara, Dengan jadi kurungan. lebih tidak nyaman. Kasihan anak istrinya, keluarganya, ya. Ya. Kemudian di pasal 78 ayat 3 juga itu ada sanksi penjara 15 tahun, ya, dan denda 15 miliar rupiah. Nah, ini lebih parah lagi dari pasal 187 dan 188 KUHP tadi ya. Ya. Ini kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Iya. Jadi tadi ada pasal tentang bagaimana pembakaran hutan yang menyebabkan kebakaran yang besar. Ya. Kemudian ada juga masalah kesehatan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Jadi berlapis undang-undangnya, Iya. gitu Rupiah. Ya. Jangan. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tadi yang seperti saya katakan, ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Nah, Iya. tadi yang mau itu berkebun ada juga diatur dalam undang-undang negara kita, ya. Jadi semua tentang kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa ini semua sudah diatur dalam undang-undang. Jadi nanti kita akan turun ke lapangan untuk mensosialisasikan lagi terhadap undang-undang ini biar masyarakat awam juga tahu, ya. Kadang-kadang mereka juga tidak tahu, tidak Iya. ngerti bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar Hukum. ya. Karena minimnya pendidikan yang dan informasi yang mereka terima, jadi mereka tidak tahu. Nah, dan ini Nopia, kan mereka pikir itu kan udah turun temurun, Iya. ya. Ya, jadi Udah- mereka kan alasannya kan mengkambing hitam kan karena sudah turun temurun ya. Ya, udah turun temurun, tapi saat ini sudah dibuat undang-undangnya. Itu harus diperhatikan juga Nopia, ya. Ya. Iya. Anda Pemulih Muanai yang ada di Bumi Benda Segudan sekitarnya, kita sudah berada di penghujung ya pertemuan bersama Jang Alamsah Pelupesi selaku Bapak Kapolres Ogan Komering Ilir dan juga Nok Rohimah selaku Kasat Binmas Polres Ogan Komering Ilir. Baik Jang, sebelum kita tutup, silakan untuk memberikan pesan kepada Anda Pemulih Muanai atau himbauan ya terkait dengan kebakaran lahan dan hutan. Terima kasih Nopia. Jang. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada semua warga masyarakat Kayu Agung dan Kabupaten Oki serta seluruh, tadi saya dengar ada dari OI juga. Iya, ada OI. Dari seluruh warga Sumatera Selatan. Mari sama-sama kita peduli terhadap lingkungan kita. Karena lingkungan kita ini
bisa memberikan manfaat bagi kita, namun juga bisa memberikan mudarat bagi kita. Ya, oleh karena itu boleh kita melakukan pembukaan lahan untuk berkebun, namun lakukanlah dengan cara-cara yang baik, tidak melanggar aturan dari pemerintah. Misalnya jangan dengan cara membakar yang tidak bisa dikendalikan, namun gunakanlah cara-cara tradisional zaman dulu, bisa dengan cara menebang pohon, kemudian dengan menggunakan cangkul dan sebagainya. Cara tradisional yang dulu juga itu semuanya bagus-bagus. Kemudian mari kita sama-sama jangan bersikap apatis terhadap lingkungan kita. Ya, harus peduli. Ya, harus peduli. Kalau misalnya ada daripada saudara kita, lingkungan sekitar kita yang melakukan pembakaran, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, ayo kita sama-sama memberitahu, menasihati yang bersangkutan agar jangan membakar lahan, karena akan berdampak bahaya bagi orang lain, kemudian juga berdampak bahaya bagi dirinya sendiri nanti ketika dia akan diproses secara hukum, ya. Kemudian yang berikutnya, himbauan saya, tolong sekarang kita sudah mempunyai aplikasi Lancang Kuning, ya. Lancang Kuning di Play Store Android, ya, khusus di yang punya handphone Android silakan di-download aplikasi Lancang Kuning. Di situ akan terlihat setiap saat titik-titik spot yang akan terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan juga Riau, ya. Sehingga kita bisa mengambil tindakan secepat mungkin ketika api itu masih kecil, sudah kita lakukan upaya penanggulangan sehingga tidak akan menjadi besar. Dan ingat, yang terakhir saya pesan bahwa semua kegiatan-kegiatan pembakaran hutan yang mengakibatkan dampak yang buruk kepada orang lain, itu artinya kita menzolimi diri sendiri dan juga orang lain, dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong bagi kita yang beriman, jangan sampai melakukan pembakaran baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Demikian Novia yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bekerja sama dalam hal mencegah dan jika adapun menanggulangi kebakaran hutan. Saya juga berharap ya, setiap saya sholat di masjid, saya mengajak untuk para alim ulama untuk mendoakan, mendoakan wilayah kita biar terhindar dari kebakaran hutan. Karena doa adalah yang paling utama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya, Novia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Jang Alamsa selaku Bapak Kapolres Ogan Komering Ilir yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang di Kayu Agung Radio, ya. Insya Allah lain waktu kita akan berjumpa kembali tentunya dengan tema yang berbeda. Kami selalu kalau Bapak siap, kami selalu akan mengundang kebersamaannya di Kayu Agung Radio. Baik, Anda Bapak Malimone, terima kasih banyak atas waktunya, dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayu Agung Radio.